Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Rahmah, absen 4, Azhar Chandra, absen 8, Ezzedin Humaira Al-Safwa, absen 13, Muhammad Setiawan, absen 21, Nadia Azkia, absen 24, dan Zahra Nada, absen 32, akan mempresentasikan tentang salah satu contoh penerapan sifat koligatif, yaitu anti beku. Poin-poin yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama adalah sifat koligatif anti beku, kedua penggunaan campuran anti beku, dan yang terakhir adalah cara pembuatan atau cara kerja anti beku. Sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Dan sifat ini dibedakan menjadi 4. Yang akan kita bahas adalah penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF memiliki rumus KF kali M, yaitu KF sama dengan penurunan titik beku larut dan M sama dengan molaritas. Itu adalah wujud dan berbasis air dan menggunakan kita campur itu digunakan energi untuk bikin dan sampai lokasi dibuat untuk memungkinkan sebuah pendidikan titik beku dan titik titik adalah sifat koligatif dan suatu lagu yang bergantung pada konsentrasi dan lagu. Titik beku kebanyakan dipakai di dalam mesin pemanasan seperti titik APRD dan pemanas air selain titik dibutuhkan sama. Selanjutnya adalah cara kerja atau pembuatan sifat koligatif penurunan titik beku. Sifat koligatif titik beku ini anti beku ini biasanya dibuat untuk membuat campuran pendingin, ada juga anti beku untuk mencairkan salju, lalu anti beku pada radiator mobil, dan juga anti beku pada hewan. Yang ketiga adalah cara pembuatan. Yang pertama, membuat campuran pendingin. Cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es putar. Cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dan kepingan es batu ke dalam sebuah bejana berlapis kayu. Pada pencampuran itu, es batu akan mencair, sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan ke dalam bejana lain yang terbuat dari stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil terus-menerus diaduk sehingga campuran membeku. Selanjutnya adalah anti beku untuk mencairkan salju, yaitu dengan menggunakan campuran garam NaCl dan CaClZ. Penaburan garam tersebut dapat mencairkan salju. Semakin banyak garam yang ditaburkan, maka akan semakin banyak pula salju yang mencair. Nah, cara kerja dari garam tersebut adalah partikel garam terlarut akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak membeku kembali. Sifat ini merubah kondisi ekuilibrium pada titik beku air sehingga mempermudah air es mencair dan mencegah yang cair menjadi membeku. Fenomena menurunnya titik beku air ini dimanfaatkan oleh negara-negara beriklim dingin seperti Amerika Serikat atau Jerman untuk membersihkan salju dari jalanan ketika musim dingin. Petugas negara setempat akan menaburkan garam ke jalan setelah turun salju agar salju mudah mencair dan jalan tidak lagi licin. Yang selanjutnya adalah anti beku pada radiator mobil. Ke dalam air
radiator ditambahkan etilen glikol. Dengan penambahan etilen glikol ke dalam air radiator, diharapkan titik beku dalam radiator menurun. Dengan kata lain, air tidak mudah beku. Antibeku dalam tubuh hewan. Hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin seperti ikan laut memanfaatkan prinsip sifat koligatif larutan penurunan titik beku untuk bertahan hidup. Darah ikan-ikan laut mengandung zat-zat antibeku yang mampu menurunkan titik beku hingga 0,8 derajat Celcius. Dengan demikian, ikan laut dapat bertahan di musim dingin yang suhunya mencapai 1,9 derajat Celcius karena zat antibeku yang kandungannya dapat mencegah pembentukan kristal es dalam jaringan dan selnya. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan tentang penerapan sifat koligatif antibeku. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau salah baca dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.